Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Manchester United akan melanjutkan pertandingan selanjutnya setelah menahan imbang Barcelona di Camp Nou secara luar biasa. Tidak diunggulkan, tapi justru mampu tampil mendominasi, punya banyak peluang, mampu mempertahankan lini belakang dengan solid menurut gua. Ya walaupun kebobolan 2 gol, tapi 2 golnya juga menurut gua satu corner yang satu gol agak sedikit membingungkan juga dalam tanda kutip. Tapi yang jelas Manchester United mampu menahan imbang Barcelona, memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Kali ini akan menghadapi Leicester. Hari Ahad jam 3 sore waktu Belanda, Manchester United akan menjamu Leicester ya di lanjutan Liga Inggris. Nah, kali ini gue akan gabung karena sudah ada konferensi pers dari Erik ten Hag dan juga preview dari sisi gue ya. Gue langsung aja dari konferensi pers Erik ten Hag. Ini sebenarnya dilakukan di Barcelona setelah 2-2 menghadapi tuan rumah Barcelona. Ditanyakan apakah pemain ini bisa kembali fokus, kembali berenergi untuk pertandingan yang besar di hari Ahad. Erik ten Hag mengatakan ya tentu saja ini tentang bagaimana kita melakukan hal yang betul, yang benar. Dan kita siap dan kita telah berada di ritme seperti ini untuk beberapa pekan. Jadi pemain-pemain kita melakukan dengan sangat bagus tidurnya mereka, recovery mereka, makanan mereka, dan mereka akan siap untuk di hari Ahad. Tentu saja disinggung tentang sekarang Manchester United ada di peringkat ketiga di Premier League, punya peluang untuk kembali ke Champions League. Bagaimana menurut Erik ten Hag? Kurang lebih tanggapannya demikian ya. Kalau Manchester United bisa kembali langsung ke Champions League, Erik ten Hag mengatakan kita sekarang di arah yang benar, tapi kita harus terus berjuang. Ada 2 jalan untuk mendapat tiket Champions League ya, satu lewat Europa League dan tentu saja jalan lainnya adalah di Premier League. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus melihatnya dari pertandingan ke pertandingan dan kita harus fight untuk bisa kembali ke Champions League. Seperti gua katakan, Erik ten Hag pun juga menyadari kalau Champions League ini merupakan target dari Manchester United ya, baik itu bisa dilakukan lewat Europa League menjadi juara tentunya ataupun di Premier League dengan finish di 4 besar. Disinggung tentang jadwal yang sangat sibuk ya, dan juga ya apakah mereka ini berkompetisi untuk mendapatkan trofi-trofi yang besar. Erik ten Hag mengatakan iya, tapi para pemain di skuad kita mereka juga menyukainya, jadwal yang ketat ya. Mereka sangat senang bermain di pertandingan-pertandingan yang besar dan mereka juga tahu sebagai sebuah tim dan juga sebagai sebuah individu mereka akan berkembang dari pertandingan-pertandingan seperti itu. Hari ini kita artinya ketika menghadapi Barcelona ya, kita menghadapi banyak pemain yang lebih baik, tim yang lebih baik, tapi ini membantu kita di proses yang kita lakukan. Kita di arah yang benar, jadi kita harus tetap berada di proses ini. Kita akan menganalisa lagi, kita akan memberikan kritik, dan apa yang bagus akan kita lanjutkan, apa yang kita salah ya, artinya tidak bagus, kita akan terus perbaiki dan kita berlanjut ke hari Ahad di pertandingan selanjutnya, pertandingan yang besar. Disinggung tentang Arsenal yang banyak kehilangan poin, Manchester City juga banyak kehilangan poin. Bagaimana menurut Erik ten Hag? Erik ten Hag menjawab, kita tidak terlalu berpikir tentang hal tersebut sejauh ini. Apa yang kita ingin lakukan adalah ya kita ingin terus melakukan hal yang bagus ya sampai dengan bulan April untuk mendapatkan posisi yang baik. Jadi pemikiran kita saat ini tentang satu pertandingan dan pertandingan yang lainnya dan bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada pertandingan sebelumnya. Kita harus berpikir dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain untuk bisa mendapatkan energi yang tepat dan juga fokus yang tepat. Jadi Erik ten Hag benar-benar yang diutamakan adalah proses dulu. Kalau menurut gue sih itu, dari mana dia selalu mengatakan
dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, ya kan. Dia tidak begitu melihat apa yang terlihat di papan klasemen, tim-tim lain kehilangan poin gitu ya. Jadi jelas fokusnya musim ini adalah perbaikan, adalah proses, dan ini diperlihatkan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Lalu ya, apakah itu berarti ada peluang di bulan April Anda ingin menggapai ya artinya jarak ya 4 atau 5 poin dari atas. Itu berarti Erik Ten Hag mengatakan kalau kita harus menang di hari Ahad, kita harus mengumpulkan 3 poin menghadapi Leicester, dan itu meminta banyak energi dan juga standar yang tinggi. Lalu selain itu ya ada tentang masalah proses penjualan dari Manchester United. Tapi Erik Ten Hag mengatakan ya kurang lebih fokusnya dia hanya di sepak bola. Oke, itu dia tadi konferensi pers terkait dengan Manchester United menghadapi Leicester. Sekarang preview dari sisi gua ya. Oh ya, sebentar. Sebelum dari situ gua apakah ada update tentang masalah pemain? Oke, Erik Ten Hag memberikan update kalau ya Anthony Martial, Scott McTominay ini kan tidak tersedia ketika menghadapi Barcelona, walaupun mereka juga membuat progres di recovery-nya. Erik Ten Hag mengatakan masih belum pasti apakah mereka akan bisa diturunkan ya. Salah satunya kita harus tunggu sampai besok. Mungkin 1 atau 2 pemain bisa kembali, tapi ini masih harus diperhatikan lagi. Casemiro jelas akan absen ya, sementara Lisandro Martinez dan Marcel Sabitzer akan kembali dari suspension, dari hukuman. Oke, sekarang preview dari gua dengan amatiran. Ini adalah pertandingan dari Leicester di tahun ini, di tahun 2023. Harus diperhatikan 3 pertandingan terakhir mereka berhasil memetik kemenangan secara beruntut. Bahkan di 2 pertandingan terakhirnya mereka mampu mencetak 4 gol. Artinya mereka sedang on fire nih lini depannya. 2 pertandingan 8 gol. Luar biasa menghadapi Aston Villa, tim yang mengalahkan Manchester United di Birmingham. Lalu juga mereka menang besar menghadapi Tottenham Hotspur, tim yang sekarang menghuni juga papan atas, tapi mereka mampu membobol gawangnya sampai dengan 4 kali. Leicester lini depannya harus diperhatikan. Ini merupakan formasi yang digunakan oleh Brendan Rodgers ketika menghadapi Tottenham. 4-2-3-1. Iheanacho, Barnes, dan juga Maddison. 3 pemain ini mencetak gol, serta Mendy. Ini mereka harus diwaspadai ya lini serang dari Leicester. Kalau gue lihat statistiknya ketika menghadapi Tottenham Hotspur, itu gue lingkari bagaimana total shots dan juga shot on target dari Leicester cukup berbahaya. Dari 15 total shots, sekitar 50% mereka mampu on target. Ini harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United. Bahkan mereka bisa melampaui expected goals, di mana expected goals-nya 1,68, tapi mereka mampu mencetak 4 gol. Luar biasa. Lagi-lagi yang gue lingkarin terkait dengan counter attacks, counter attack shots, counter attack goals. Dari 4 kali mereka melakukan counter attack, 3 mereka bisa menghasilkan shots, dan 1 mereka menghasilkan gol. Harus diwaspadain. Sekali lagi, Manchester United counter attack dari Leicester ini harus diwaspadai karena nampaknya ini akan jadi senjata dari pasukan Brendan Rodgers di Old Trafford. Di sisi lain, passing akurasi dari Leicester ketika menghadapi Tottenham sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Hanya ada di angka 78%. Tapi mereka mampu bermain efektif, mereka mampu bermain tajam dan juga klinikal. Sekali lagi, lini belakang Manchester United harus waspada dan posisi rata-rata dari pemain Leicester, mereka banyak menyerang dari sisi kiri. Artinya sisi kanan pertahanan Tottenham Hotspur.
dengan dari sisi kanan dari Leicester ini lebih banyak stay di posisinya mereka. Artinya apa? Artinya lini kanan Manchester United, utamanya lini pertahanan sebelah kanan, mungkin Aaron Wan-Bissaka, mungkin Diogo Dalot, harus ekstra waspada karena mereka nampaknya lebih berkonsentrasi dari sisi sebelah situ. Sementara sisi penyerangan Manchester United dari sebelah kiri, Marcus Rashford mungkin ya, ini akan mengalami menurut gua kerja yang sangat keras karena Leicester ketika menghadapi Tottenham Hotspur menempatkan kurang lebih 3 pemain yang lebih bertahan di sebelah kanan pertahanan Leicester atau sebelah kiri sisi penyerangan dari Tottenham Hotspur, yang mungkin saja ini akan terjadi juga ketika menghadapi Manchester United. Sementara Manchester United ketika menghadapi Leeds, ya, Marcus Rashford nampak agak sedikit lebih ke tengah, sebelah kanan Jadon Sancho dan juga Bruno Fernandes, sementara lini tengah ada Wout Weghorst, Fred dan juga Sabitzer, dan menurut gue besar kemungkinan ini akan kembali terulang ketika Manchester United menjamu Leicester. Artinya ya dari sebelah kanan nampaknya ini serangan dari Manchester United itu bisa saja terjadi dengan mengandalkan Jadon Sancho lalu juga Bruno Fernandes. Yang harus diperhatikan juga bagaimana dalam 5 pertandingan terakhir ternyata Manchester United dan Leicester ini hanya terpaut 1 poin dari 5 pertandingan terakhir. Artinya mereka juga punya form yang sedang bagus. Dan ini sudah gue katakan dari di awal ya. Leicester ini bukan tim yang bisa diremehkan kendati pun mereka bermain tandang nih di Old Trafford. Melihat ya pencapaian mereka dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan gol yang mereka lakukan ini lebih bagus daripada Manchester United. Langsung aja dari sisi Manchester United, perakiraan formasi, perakiraan dan juga pengharapan. Erik ten Hag bisa saja memainkan 4-2-3-1 dengan komposisi seperti ini. Diogo Dalot bisa saja dimainkan karena sudah diistirahatkan ketika menghadapi Barcelona. Lalu Rafael Varane bisa saja diduetkan lagi dengan Lisandro Martinez, yang Lisandro Martinez tidak bermain ketika menghadapi Barcelona karena ada akumulasi ya kan, dan back kiri ditempati oleh Luke Shaw. Sabitzer akan kembali pivot dengan Fred, Sancho di kanan, Bruno Fernandes di kiri Rashford, dan di depan Wout Weghorst. Walaupun menurut gua, pengharapan gua justru ini. Di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka dengan Victor Lindelof. Kenapa Victor Lindelof lebih fresh? Menurut gua Victor Lindelof juga punya kemampuan yang bagus ya, kemampuan bertahan yang bagus, dan juga Aaron Wan-Bissaka tentunya. Melihat tadi posisi rata-rata dari Leicester yang lebih sering menyerang dari sisi kirinya mereka ataupun sisi kanan pertahanan lawan, artinya pertahanan dari Manchester United. Sehingga gue berpikir Aaron Wan-Bissaka penampilan bertahannya beberapa kali ini lebih bagus daripada Diogo Dalot. Di tengah Sabitzer dan juga Fred tidak ada masalah di sana. Nah, lini penyerangan itu ya, Bruno Fernandes gue pikir digeser ke sebelah kanan karena Bruno Fernandes at some point beberapa momentum dia lebih bagus ketika dimainkan di sektor sebelah kanan. Sementara Wout Weghorst nomor 10 yang bisa turun sampai ke lini tengah juga ya, pemain yang gue baca salah satu artikel hari ini memiliki pressing yang juga cukup bagus, bahkan salah satu yang tertinggi di Premier League setelah bulan Januari, luar biasa Wout Weghorst. Dan sebelah kiri Alejandro Garnacho, karena gue melihat Jadon Sancho masih up and down, mungkin bisa diberikan kesempatan dulu kepada Alejandro Garnacho ya, yang menit bermainnya juga tidak begitu banyak ketika di Camp Nou. Dan lini depan Marcus Rashford sebagai ujung tombak, karena Marcus Rashford sedang on fire, punya kemampuan mencetak gol yang banyak, dengan ditopang Garnacho di kiri serta Bruno Fernandes di kanan itu juga bisa. Dan perakiraan skor, harapan gua sedikit prediksi, mudah-mudahan Manchester United bisa menang 2-0, artinya clean sheet menghadapi Leicester. Cuman ya menurut gua pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sulit ya. Brendan Rodgers dengan Leicester selama beberapa musim belakangan ini juga punya hal yang bagus sih menurut gue di Premier League, walaupun mereka kurang konsisten saja. Dan di musim ini
beberapa pertandingan awal mereka tidak bagus ya kan, posisinya bahkan sempat di papan bawah. Sempat dikabarkan Brendan Rodgers tidak akan bertahan lama, tapi justru dia bisa memperbaiki pelan-pelan Leicester ini ya, sehingga pelan-pelan mereka juga bisa semakin merangkak naik. Dan ya selama 5 pertandingan terakhir ini ternyata mereka juga hampir sama ya poin yang dikumpulkan dengan Manchester United dalam 5 pertandingan terakhir. Artinya ya mereka semakin bagus, sedang dalam tren yang positif juga. Kendati pun mereka sekarang sedang berjuang untuk bisa lebih settle lagi di papan tengah, tapi menurut gue tetap harus diwaspadai, tetap harus fokus. Manchester United harus tajam, terutama di lini depan ya. Ketika menghadapi Leeds, ketika menghadapi Barcelona, harusnya mereka bisa unggul di babak pertama, dan menurut gue harusnya demikian. Manchester United bisa unggul dulu, harapan gue ya, menghadapi Leicester sebelum babak pertama selesai, sehingga percaya diri ini lebih naik lagi, terutamanya untuk pemain. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Harapannya siapa yang dimainkan, perkiraan skornya bagaimana. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.